Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita ngomong soal buka puasa, itu bukan sekadar nunggu beduk maghrib atau sunnah makan kurma. Ada makna spiritual yang dalam sekali. Ini penting saya jelaskan supaya kita paham makna ibadah kita sehari-hari. Kata Rasulullah, orang Islam itu harus bangga. Kenapa? Karena saat kita nunggu buka puasa, Allah itu sedang membangga-banggakan kita di depan para malaikat. Hambaku ini sedang ibadah, menunggu kewajiban satu ke kewajiban yang lain. Status kita ini nunggu rahmat Allah. Keren kan? Kita ini seringnya materialistis, pengennya dari mapan ke lebih mapan. Padahal hamba Allah yang sejati itu dari satu ibadah nunggu ibadah lain. Lapar karena puasa itu rahmat. Ketika lapar kita sadar kalau kita ini lemah. Jalur lapar itu jalur merasa butuh dan merendah kepada Allah. Kalau lapar kita merasa lemah dan butuh Allah, nah pas buka puasa kenyang, beda lagi jalurnya. Pas kenyang itu jalurnya lewat syukur. Muji Allah karena dikasih nikmat. Makanya dari satu kebaikan, nunggu kebaikan yang lain. Dari kebaikan sabar, menahan lapar, menuju kebaikan bersyukur. Selama ini yang populer kan tujuan puasa itu takwa atau takut sama Allah. Padahal tujuan puncak yang sangat luar biasa dari puasa itu adalah syukur. Syukur itu menerima yang sedikit dan menganggapnya banyak, serta memberi yang banyak tapi menganggapnya sedikit. Ini luar biasa. Orang-orang tua kita dulu kalau mau buka puasa, doanya bukan cuma soal makanan. Mereka baca doa istighfar, minta surga dan berlindung dari neraka. Ini diulang-ulang. Kenapa? Supaya pikiran kita nggak cuma fokus ke makanan di meja, tapi ingat untuk terus memperbarui iman kita. Terus soal tradisi berbuka, kalau di pesantren itu longgar saja. Anak-anak mau makan apa diturutin. Kenapa guru-guru kita membiarkan kita menikmati makanan yang enak-enak pas buka? Biar kita ini nyaman dengan sesuatu yang halal. Ini sebenarnya perlawanan besar terhadap maksiat. Kalau kita sudah puas dan nikmat dengan yang halal, kita nggak akan nyari kenikmatan dari jalur yang haram. Jadi bersenang-senang pas buka puasa bersama keluarga, jagongan, guyon itu ya ibadah. Gembira tidak bermaksiat itu harganya mahal betul. Kita harus syukuri nikmat ini. Ada ungkapan ulama, kegembiraan orang berbuka itu bukan karena melihat makanan mewah. Makanan mewah itu ibarat sogokan buat nafsu. Kegembiraan sejati itu karena dia sukses berhasil menundukkan nafsunya seharian. Bangga karena menang melawan ego sendiri. Itu inti farhah atau gembiranya. Saya pernah cerita, ada orang miskin bilang puasanya orang kaya itu enak cuma tidur aja. Kata saya, puasa orang kaya itu lebih berat loh. Pagi dia ninggalin pecel, siang ninggalin rawon, sore sate, yang ditinggalkan banyak. Kalau kamu kan biasa nggak makan, akhirnya pada ketawa. Inti dari guyonan itu adalah supaya yang miskin nggak merasa paling heroik dan yang kaya juga heroik karena ninggalin kemewahannya demi Allah. Puasa itu juga mengubah kebiasaan. Yang biasa tidur pagi, jadi bangun sahur dan tahajud. Ini butuh introspeksi dan perubahan jiwa yang nyata. Soal doa berbuka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu. Ya Allah, karena engkau aku berpuasa, aku percaya padamu dan dengan rezekimu aku berbuka. Kalau kita hayati maknanya dalam-dalam, doa berbuka ini bisa bikin kita jadi wali Allah loh. Sungguh. Kenapa bisa jadi wali? Karena ada hadis sahih riwayat Muslim. Allah itu sangat ridho, sangat senang kepada hambanya yang ketika makan satu suapan dia bilang Alhamdulillah. Minum satu tegukan, bilang Alhamdulillah. Puncak keridhaan Allah itu turun saat kita benar-benar bersyukur. Makanya suapan pertama pas buka puasa itu krusial. Rasa haus dan lapar seharian hilang seketika diguyur air dan kurma. Kalau hati kita langsung majleb bilang Alhamdulillah, itu ridho Allah turun semua. Makam syukur tertinggi seorang hamba itu ada di momen buka puasa tersebut. Makanya keluarga di pesantren itu kalau buka dibikin santai, longgar. Jangan malah dibikin tegang. Ayo cepat makan, keburu sholat. Nanti anak-anak malah sholat demi makan, bukan makan demi sholat. Biarkan mereka menikmati syukur dulu, biar hatinya tenang dan khusyuk pas nanti sholat. Ada ilmunya itu, kalau makanan sudah siap, makan dulu baru sholat. Supaya pikiran gak kemana-mana pas sujud. Ini kearifan guru-guru kita yang luar biasa. Kelihatannya cuma guyon atau santai, tapi dibaliknya ada filosofi mendalam soal menjaga hati supaya tetap syukur dan ikhlas. Nabi kita Muhammad SAW itu juga makan. Makan itu menunjukkan sifat kemanusiaan kita. Nabi Isa itu sangat rohaniyah, tapi Nabi Muhammad menunjukkan bahwa beliau tetap manusia yang butuh makan. Supaya orang sadar, manusia terhebat pun bukan Tuhan. Ini maklumat penting.
Sama kayak kita puasa, mau dia presiden, menteri, kiai besar, kiai kampung, kalau puasa ya lemas. Ini menyadarkan betapa lemahnya kita sebagai manusia yang butuh asupan dari Allah. Rasa lemah ini bagus sekali untuk menghancurkan kesombongan di hati kita. Tawadhu yang paling nyata. Sama kayak kita puasa, mau dia presiden, menteri, kiai besar, kiai kampung, kalau puasa ya lemas. Ini menyadarkan betapa lemahnya kita sebagai manusia yang butuh asupan dari Allah. Rasa lemah ini bagus sekali untuk menghancurkan kesombongan di hati kita. Tawadhu yang paling nyata. Jadi ingat, lapar itu ibadahnya super karena kita merasa butuh dan lemah. Kenyang setelah berbuka ibadahnya juga super karena kita memuji Allah dan bersyukur. Jadikan seluruh siklus Ramadan ini sarana menaikkan derajat ruhani kita lewat sabar dan syukur yang sebenar-benarnya. Semoga kita semua bisa meraih hikmah puasa dan buka puasa ini agar jadi hamba yang benar-benar pandai bersyukur. Mari nikmati ibadah ini dengan gembira, santai, tapi tetap mendalam maknanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.